Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohmat Arifin. Di sini saya mau menerangkan untuk tugas AFL 3 Part 2 untuk video yang ditugaskan secara kelompok bersama Pak Brian, David Nsu Virgo, dan saya sendiri Rohmat Arifin. Saya di sini menerangkan untuk impor Toyota. Motor Corporation merupakan perusahaan otomotif internasional yang berasal dari Jepang yang didirikan pada tahun 1937, dan Toyota juga menjelma menjadi salah satu pimpinan, mungkin kiblat dari otomotif global dengan jaringan operasional di berbagai belahan dunia. Toyota tidak hanya menjual produk secara internasional tapi juga membangun produk di negara Indonesia. Dengan latar belakang Toyota, Indonesia merupakan pasar otomotif terbesar di Asia Tenggara dengan populasi besar permintaan kendaraan bermotor yang terus meningkat. Hal ini juga menjadikan Indonesia sebagai pasar strategis bagi banyak produsen mobil global. Saya mau membacakan profil perusahaan Toyota di Indonesia. PT Toyota Astra Motor atau TAM, atau juga Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Negara asal Toyota adalah di Jepang. Visi Toyota di Indonesia menjadi perusahaan mobilitas terkemuka di Indonesia dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat melalui produk dan layanan yang berkualitas. Toyota menjalankan berbagai bentuk aktivitas bisnis Indonesia, antara lain memproduksi kendaraan, mendistribusikan dan pemasaran melalui dealer yang berada di Indonesia, ekspor kendaraan dan suku cadang, mengembangkan SDM dan teknologi. Toyota merupakan strategi adaptif lokal dengan mempertahankan standar global, mengembangkan mobil seperti Toyota Avanza, Innova yang sering kita temui, dan dampak ekonomi lokal, maksud saya, yaitu membuat lapangan kerja, ribuan tenaga kerja lokal. Sekarang saya mau memaparkan analis strategi ekspansi Toyota di Indonesia. Strategi masuk pasar Toyota ekspansi di Indonesia melalui pendekatan kemitraan lokal dengan perusahaan nasional yaitu internasional, yang kemudian membentuk PT Toyota Astra Motor pada tahun 1971 sebagai agen pemegang merek. Strategi ini juga memungkinkan Toyota menyesuaikan diri dengan regulasi pemerintah Indonesia, memahami preferensi konsumen lokal, mengandalkan jaringan distributor Astra. Strategi yang adaptasi produksi Toyota tidak hanya menjual model global, tapi juga mengembangkan produk yang didesain khusus untuk pasar Indonesia. Seperti yang kita ketahui adalah Kijang Innova yang disesuaikan kondisi jalan dan kebutuhan keluarga di Indonesia. Strategi investasi dan produk lokal, Toyota menerapkan strategi investasi langsung dengan membangun pabrik di Sunter dan Karawang. Tujuannya untuk mengurangi biaya produksi, meningkatkan efisiensi, menjadikan Indonesia sebagai produksi dan ekspor regional untuk kendaraan Toyota tersebut. Strategi ekspor Toyota Indonesia tidak hanya melayani pasar dalam negeri, tapi juga menjadi pusat ekspor kendaraan yang lebih dari 80 negara di Asia Tenggara, Afrika, dan Amerika Latin, seperti model Toyota Fortuner dan Vios. Strategi ini memungkinkan untuk meningkatkan volume produksi, memperkuat posisi Toyota Indonesia di
berbagai belahan negara. Strategi berkelanjutan dan inovasi untuk menjawab tantangan lingkungan dan tren kendaraan listrik, Toyota menerapkan strategi memproduksi kendaraan berteknologi hybrid seperti Toyota Corolla Cross atau Camry hybrid juga sekarang mendominasi di pasar otomotif. Strategi sumber daya manusia dan transfer teknologi, Toyota aktif mengembangkan sumber daya lokal, pelatihan teknis di Toyota Training Center, kerjasama dengan SMK, transfer teknologi dan sistem produksi Toyota pada karyawan Indonesia pemasok lokal. Kesimpulan analisis kita, strategi ekspansi Toyota di Indonesia merupakan kombinasi dari kemitraan lokal, strategi produksi dalam negeri yang kuat, adaptasi produksi lokal, ekspor global, inovasi dan berkelanjutan. Semua strategi ini menjadikan Toyota sebagai pimpinan besar otomotif di Indonesia dan sebagai contoh sukses perusahaan multinasional yang mampu menyesuaikan diri dengan pasar lokal sambil mempertahankan keunggulan globalnya. Sekian yang saya rangkum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.